Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dari percakapannya dengan Gu Shen, dia bisa merasakan tekanan yang dihadapi Sun Er di dalam klan Gu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama dengan Sun Er, bahkan klan Gu. Awan gelap bergulung di langit. Kapal perang besar itu perlahan berhenti di atas pegunungan tak berujung ini, menarik banyak tatapan. Semua orang di kapal perang berkumpul di depan kapal. Mereka melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan aura banyak ahli di dalam pegunungan. Cukup banyak orang yang tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi markas klan Gu. Jumlah ahli sudah mencapai angka yang menakutkan. Semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu. Silakan lanjutkan. Cukup banyak orang dengan sopan menanggapi setelah mendengar suara tua itu bergema di seluruh kapal perang. Setelah itu, mereka memindahkan tubuh mereka dan bergegas turun dari kapal perang sebelum terbang menuju klaster bangunan di tengah pegunungan. Tempat itu adalah tempat klan Gu akan menerima mereka. Xiao Yan berdiri di depan kapal tapi dia tidak bergerak. Matanya terkunci pada gunung di kejauhan. Tian Huo Sunze dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Hanya mata Xiao Yi yang terkunci di kejauhan. Emosi yang rumit hadir di matanya. Setelah menatap lama, sosok di atas awan akhirnya mulai berjalan di atas awan. Pakaiannya berkibar saat dia tampak seperti peri. Dia membawa perasaan halus saat dia melangkahi awan dan menuju ke depan banyak mata. Akhirnya, dia diskors di luar kapal perang. Mata semua orang di kapal perang terlempar ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba wanita berpakaian hijau ini. Sebuah kejutan muncul di mata mereka. Wanita ini mengenakan gaun hijau pucat. Rambut hitam panjangnya tertahan secara acak saat menyebar di pinggangnya yang sempit. Itu membentang sampai ke pantatnya. Rambutnya akan melayang dengan angin lembut ketika bertiup, muncul dari dunia ini. Selain itu, wajahnya yang cantik menyebabkan dunia ini berubah. Matanya yang memikat dipenuhi dengan perasaan halus, mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan memalingkan muka. Setelah menggulingkan sebuah kota, kecantikannya akan menggulingkan sebuah negara. Sangat cantik. Keindahan yang tak tertandingi seperti itu benar-benar dapat membawa bencana ke suatu negara dan kota-kotanya. Dihadapkan dengan wanita seperti itu yang sepertinya lahir dari aura spiritual dunia, pria sempurna akan merasa malu di depannya. Seolah-olah orang seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Senyum lembut perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan saat dia mempelajari wajahnya dengan keakraban jiwanya yang mendalam. Xiao Yan gege. Wanita berpakaian hijau itu mengungkapkan senyum di depan banyak mata. Sosoknya yang cantik melintas dan muncul di kapal perang. Setelah itu, suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan. Bentuk alamat yang familiar itu seperti palu berat yang menghantam dengan kejam bagian paling lembut di dalam hati Xiao Yan. Dia merasakan dorongan untuk memeluk orang ini dengan kasar di depannya. Gadis kecil, kamu menjadi semakin cantik. Xiao Yan dengan paksa menahan dorongan itu. Dia tertawa lembut, mengulurkan tangannya, dan mengusap kepala Sun Er di depan tatapan tertegun para prajurit dari tentara terendam hitam. Gu Zhen memandang wanita itu, yang telah mengungkapkan senyuman indah. Namun, dia hanya tersenyum pahit. Dia sadar bahwa itu senyum semacam ini adalah sesuatu yang telah mekar karena orang ini. Tampaknya hanya ketika dia berada di depan orang ini, Dewi wanita Sun Er yang acuh tak acuh akan benar-benar mengungkapkan emosi seperti wanita muda ini. Orang kecil ini benar-benar terhubung ke Dewi wanita dari klan Gu ini. Tidak heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu. Namun, anak kecil ini benar-benar terlalu hebat. Pemuda yang tampak lembut dari klan Yan menyaksikan adegan ini dari sudut kapal perang. Wajahnya tanpa sadar dipenuhi kekaguman. Itu tidak akan mudah. Klan Xiao saat ini bukanlah klan Xiao sejak saat itu. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menghentikan pandangannya pada Sun Er sebelum berbicara dengan lembut. Haha, kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan. Mampu berjalan ke tahap ini, di mana bahkan kita harus memandangnya dengan serius, dari klan garis keturunan yang terbuang, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa, bukan tidak mungkin klan Xiao makmur karena dia. Huo Xuan tertawa dan berbicara dengan acuh tak acuh.
Beberapa orang di samping tanpa sadar mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar pujian tinggi Huo Xuan terhadap Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jelas, mereka tidak benar-benar mempercayai kata-katanya. Xiao Yan gege, bisakah kamu menemani Sun Er jalan-jalan? Sun Er secara singkat mengenang masa lalu dengan Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan di belakangnya perlahan menghirup nafas. Dia sadar bahwa itu alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini bertindak tanpa rasa takut, Xiao Yan tentu saja tidak akan bertindak pengecut. Hehe, karena ini masalahnya, izinkan aku untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Sebuah kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melirik pegunungan terus-menerus yang tampak meresap dengan aura kuno. Dia tertawa keras, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok Xiao Yi dari kapal perang. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar Sun Er. Namun, persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dia meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah bahkan ruang di sekitarnya masih pada saat ini. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan perubahan ruang di sekitarnya. Orang-orang ini dari klan Gu benar-benar ingin dengan kejam memberinya pelajaran. Ledakan. Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu. Gelombang api yang menakutkan menyebar dengan cara bergemuruh dengan Xiao Yan di tengah. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang mengungkapkan ekspresi terkejut. Sungguh api surgawi yang kuat. Wanita berpakaian merah bernama Huo Xi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam pada sosok di dalam gelombang api. Pada saat yang sama, segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Nyala api mengamuk dan menyebar. Ruang diam di sekitarnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Xiao Yan melangkah dengan nyala api dan tergantung tinggi di langit. Matanya terkunci pada tempat-tempat tertentu di dalam pegunungan. Pemilik tatapan ini sangat kuat. Namun, itu benar-benar mimpi konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang terkandung di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Hah! Seruan terkejut terwujud dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Xiao Yan memecah ruang padat mereka dengan cara yang mudah. Betapa lancangnya! Sesepuh, apakah Anda tidak tahu apa itu etiket? Menyerang saat Anda bertemu tamu klan Gu. Apakah kamu mencoba membuat orang lain berpikir bahwa itu klan Gu kita penuh dengan orang barbar? Tubuh Sun Er yang indah melintas dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Matanya yang cerah sedingin es saat dia mengabaikan pegunungan. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh bergema. Kata-kata nona muda terlalu serius. Kami belum melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kami bertemu satu, kami akhirnya menjadi bersemangat sejenak dan ingin menyelidiki kekuatannya. Sosok tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya dingin, tegas, dan kuno. Matanya mengandung ketidakamahan saat dia memelototi Xiao Yan. Xiao Yan menatap pria tua berjubah abu-abu yang muncul. Jelas, dia adalah salah satu dari mereka yang telah menyerangnya sebelumnya. Bintang Douzun 8, ya. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Fluktuasi melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Tampaknya ada cukup banyak orang di dalam klan Gu yang membencinya. Perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Elder Guqian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kami menerima tamu. Tindakan Anda ini sedikit berlebihan. Pergi, kamu tidak akan melakukannya lagi. Suara samar perlahan menyebar dari jauh di dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di langit. Dimengerti. Guqian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam dari pegunungan ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia membungkuk pada Sun Er dan melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Xiao Yan gege, kamu baik-baik saja. Sun Er memperhatikan Guqian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan gege, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu lebih awal? Sun Er menghela nafas.
Dia tidak menyangka orang-orang tua yang bertele-tele ini tidak bisa mengendalikan diri. Mereka berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan saat dia tiba di klan Gu. Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami sadar bahwa itu Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diejek. Oleh karena itu, dia berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang mencarinya. Ayo pergi. Saya sudah mengerti apa yang akan saya hadapi sebelum saya datang ke alam Gu. Hal-hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja bagimu. Kamu telah membantuku menahan mereka selama bertahun-tahun, dan seharusnya giliranku. Xiao Yan tersenyum saat berbicara. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika Elder Guqian itu menyerang lebih awal, Xiao Yan tidak akan membiarkannya mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sun Er sedikit terkejut saat mendengar suara lembut Xiao Yan. Dia tersenyum manis. Dia memang membantu Xiao Yan menunda klan Gu untuk waktu yang lama. Untungnya, arus yang dia seret keluar sampai Xiao Yan tumbuh. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung di puncak gunung yang curam. Matanya memperhatikan Xiao Yan dan Sun Er di langit. Jejak rambut hitam dan putih dengan lembut melayang di depan dahinya. Sepasang mata dingin seperti iblis terlihat di bawah rambutnya. Xiao Yan ini akhirnya datang. Tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara seorang pria berjubah perak aneh muncul dari belakang. Guyao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik. Apakah kamu tidak berniat menyerah? Pria berjubah perak itu memandang pria berambut hitam putih di depannya dan menggodanya. Dia bukan anggota klan Gu. Oleh karena itu, dia tidak bisa bersama dengan Sun Er. Aku akan membangunkannya. Suara tenang pria lain itu tanpa fluktuasi sedikit pun. Seolah-olah dia menyebutkan masalah yang tidak penting. Bagaimana jika dia bersikeras untuk tidak pergi? Pria berjubah perak itu tertawa. Mata pria itu terangkat sedikit saat dia bergumam, kalau begitu biarkan dia mati. Setelah Elder memanggil Guqian disuruh mundur, mata cerah Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas. Mereka akhirnya berhenti di Gunung Hijau. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar tapi sangat dingin. Guyao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di matanya yang cantik. Ayo pergi, Xiao Yan gege. Sun Er perlahan menekan fluktuasi di dalam hatinya. Dia berpaling ke Xiao Yan di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa itu matanya juga terkunci di tempat di mana matanya berhenti sebelumnya. Orang yang sangat kuat. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat samar tapi berbahaya menyebar dari gunung itu. Selain itu, aura ini jelas mengincarnya. Cara biasa tidak berguna jika seseorang ingin benar-benar menghilangkan perlawanan di dalam klan Gu. Ekspresi Xiao Yan tenang. Meskipun dia telah mengalahkan Ling Quan dan Lin Xiu, yang merupakan ahli dari generasi muda klan Gu, di kota suci Gu, dia mengerti bahwa itu mereka jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Di mata orang-orang tua dari klan Gu, mengalahkan duo Lin Xiu tidak akan menyebabkan mereka memandangnya secara berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu menemukan ahli puncak generasi muda dalam klan Gu. Seseorang yang memiliki reputasi yang benar-benar hebat dan menjadikan orang itu lawannya. Selain itu, dia harus memenangkan pertukaran seperti itu. Jika tidak, anggota klan dalam klan Gu, yang tetap netral, mungkin mulai menentangnya. Karena itu, dia tidak boleh gagal. Jelas bahwa kelompok Lin Xiu tidak memiliki kualifikasi untuk disebut lawan seperti itu. Gu Zhen memiliki reputasi yang cukup hebat di dalam tentara terendam hitam. Namun, dia belum mencapai tingkat puncak di antara generasi muda dalam klan Gu. Saat ini, hanya ada 4 orang di klan Gu yang memenuhi persyaratan seperti itu. Mereka adalah 4 jenderal tentara terendam hitam. Xiao Yan yakin bahwa itu aura berbahaya dari sebelumnya harus berasal dari salah satu dari 4 jenderal. Ayo pergi. Xiao Yan perlahan menarik matanya. Dia tersenyum pada Sun Er saat dia berbicara. Iya. Sun Er sedikit mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak, dan posturnya memikat dan anggun seperti kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya di depan banyak tatapan di sekitarnya.
Pria di Gunung Hijau yang jauh dengan rambut hitam dan putih di dahinya menatap ke arah kemana kelompok Xiao Yan menuju. Senyum dingin samar terangkat di wajahnya. Haha, dia memang layak berasal dari klan Xiao, tatapan yang dia lemparkan sebelumnya. Anda harus menyadari apa artinya, bukan? Dia benar-benar ingin menantangmu. Pria berjubah perak itu tertawa. Tantang, ya. Seekor sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Guyo mengangkat matanya dan berkata dengan lemah. Besok akan menjadi upacara dewasa. Menurut aturan, saya bisa memilih lawan saya sendiri. Melihat bahwa dia penuh dengan keberanian seperti itu, saya akan memberinya kesempatan besok. Adapun Sun Er, dia akan mengerti tindakanku di masa depan. Sosok Guyo berangsur-angsur menjadi ilusi setelah suaranya perlahan terdengar. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Haha, menarik sekali. Sudah berapa tahun sejak generasi muda klan Gu dan Xiao bertukar pukulan? Aku benar-benar mengantisipasi apakah Xiao Yan ini bisa mengejutkan kita. Pria berjubah perak itu tertawa. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi buram dan benar-benar menghilang sesaat kemudian. Hanya tawa rendah yang terus bergema di atas gunung. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiao Yan tidak menuju ke area penerimaan khusus klan Gu. Sebaliknya, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan. Pada saat ini, seorang tokoh tua tersenyum saat melihat kelompok Xiao Yan turun di depan rumah bambu. Ling Tua. Xiao Yan kaget saat melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu itu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Haha, sudah kurang dari 10 tahun. Tidak terduga tuan muda Xiao Yan telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuatku yang lama merasa malu. Ling Ying menghela nafas. Saat dia berada di bawah perintah untuk diam-diam melindungi Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang individu muda dan tidak berpengalaman yang baru saja menghapus penghinaan karena pertunangannya dibatalkan, namun pemuda itu sekarang menjadi ahli terkenal di Central Plains. Ayo pergi. Silakan masukkan terlebih dahulu. Tempat ini adalah area pelatihan saya. Jarang ada yang bisa datang ke sini. Saya pikir Xiao Yan Gege kemungkinan tidak akan suka pergi ke tempat lain. Sun Er tersenyum dan berbicara. Xiao Yan mengangguk. Lingkungan tempat ini tenang. Itu cocok dengan apa yang dia suka. Setelah apa yang telah dia lakukan, kemungkinan dia sudah menjadi topik pembicaraan hangat untuk klan Gu. Karena itu, dia tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu untuk diamati oleh orang lain seperti monyet. Kelompok itu mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun Er dan Ling Ying mendengar bahwa King Lin yang lembut dan cantik memiliki pupil bunga ular 3 giok hijau, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Mereka juga pernah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan muda Xiao Yan, waktu bagi Anda untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari apa yang saya harapkan. Ling Ying menghela nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa itu Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya 20 tahun sebelum datang ke klan Gu. Yang mengherankan, dia tiba setelah sekitar 10 tahun. Namun, dengan kekuatan tuan muda Xiao Yan, Anda memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan bisa sedikit bersantai denganmu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan untuk membawa semua orang dari klan Xiao ke ranah Gu. Saya pikir Anda harus menyadari niat membawa mereka ke sini. Untungnya, Nona muda dan beberapa sesepuh menentangnya. Baru kemudian pikiran itu dihilangkan dari orang-orang itu. Namun, ini hanya perdamaian sementara karena seseorang mengemukakan saran seperti itu hampir setiap tahun. Untuk mendapatkan cukup waktu untukmu, Nona muda telah memasuki periode retret yang berkepanjangan. Klan Gu sangat menghargai garis keturunan mereka. Semakin padat garis keturunan seseorang, semakin besar bobot kata-kata orang itu. Nona muda terus melakukan retret untuk berlatih dengan pahit selama tahun-tahun ini agar kata-katanya menjadi lebih penting. Hanya dengan melakukan ini dia akan dapat menekan saran dari orang-orang di dalam klan yang siap untuk menyerang klan Xiao. Prosesnya sulit. Untungnya, Nona muda akhirnya berhasil. Status dirinya saat ini di dalam klan sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa sesepuh harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Keputusan untuk menyerang klan Xiao telah ditekan olehnya sampai sekarang. Ling Ying menghela nafas ketika dia berbicara sampai saat ini.
Dia berkata, orang tua saya sadar bahwa itu Tuan Muda Xiao Yan pasti telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat Anda saat ini dalam satu dekade singkat. Namun, Nona muda juga telah berusaha keras. Ling tua. Sun Er berteriak pelan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya pada Ling Ying dan menunjukkan bahwa itu dia tidak boleh terus berbicara. Ling Ying tersenyum saat melihatnya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, orang tua ini seperti ini. Aku tidak bisa mengendalikan mulutku. Xiao Yan tersenyum tipis. Mata hitam gelapnya menatap penampilan elegan yang bisa membawa bencana ke negara dan kota. Dia dengan lembut memegang tangan Sun Er dan dengan lembut berkata, sudah sulit bagimu selama tahun-tahun ini. Saya akan mengungkapkan semua ini di masa depan. Aku akan menyelesaikan tekanan dari klanmu. Kemarahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan kehangatan yang ditransmisikan dari tangannya. Hatinya terasa sedikit senang. Terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya berada di depan anggota klannya, dia masih seorang gadis. Hatinya memiliki kelembutan seorang gadis. Dia tampaknya puas bahwa usahanya selama bertahun-tahun dapat memperoleh kata-kata ini. Dia tidak berharap banyak. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan garis keturunan yang kuat, dia sangat gigih dan bahkan keras kepala ketika menyangkut masalah hatinya. Perasaan yang dia kembangkan ketika dia masih muda telah terkubur jauh di dalam ingatannya. Mereka secara bertahap berfermentasi dengan aliran waktu, berubah lembut dan bergerak. Xiao Yan Gege, besok akan menjadi upacara dewasa dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada hubungannya dengan Anda para tamu yang telah diundang. Namun, karena Anda menjadi anggota klan Xiao serta keterlibatan saya, upacara dewasa ini pasti akan melibatkan Anda. Sun Er sedikit merajut alisnya dan berkata, menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dalam upacara dewasa akan dapat memilih seseorang untuk berdebat. Beberapa orang kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan yang adil seperti itu. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao Yan Gege saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan di dalam generasi muda klan Gu. Namun, ada 4 orang yang kemungkinan tidak termasuk. 4 jenderal besar. Xiao Yan bertanya dengan lembut. Iya, kekuatan keempatnya semuanya berada di level bintang ke-8 Douzun ke atas. Selain itu, mereka dikatakan sebagai eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi raja terendam hitam. Wajah Sun Er muram saat dia berkata. Di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan mengincarmu adalah yang disebut Jenderal Iblis, Gu Yao. Jenderal Iblis, Gu Yao. Xiao Yan perlahan bergumam. Dia segera berkata, orang dari sebelumnya seharusnya dia, kan? Iya. Sun Er mengangguk. Hatinya sedikit terkejut. Tidak disangka Xiao Yan merasakan aura Gu Yao. Bakat Gu Yao luar biasa. Dia juga memiliki garis keturunan Dou yang sangat kaya. Sebagian besar orang di dalam klan berharap saya akan berkumpul dengannya. Setengah tahun yang lalu, dia juga berinisiatif untuk menyebutkan hal ini kepada Dewan Penatua. Namun, dia ditolak olehku. Alasannya adalah karena Xiao Yan Gege. Sun Er tertawa pahit dan berkata, mengingat karakternya, dia pasti akan mengincarmu selama upacara dewasa besok. Dia jelas mengerti bahwa itu jika dia mengalahkanmu selama kesempatan seperti itu, mereka yang tetap netral dalam klan akan bersandar ke sisinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Dia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, jika Gu Yao kalah, para sesepuh dalam klan Gu kemungkinan akan kesulitan menemukan alasan untuk menemukan masalah dengan masalah antara Xiao Yan dan Sun Er di masa depan. Oleh karena itu, pertempuran dengan Gu Yao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Oleh karena itu, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Langit malam seperti air yang tersebar di daratan. Cahaya bulan yang sejuk tersebar dan menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan benang perak. Di tengah pegunungan, sekelompok bangunan berdiri satu demi satu. Mereka seperti banyak binatang purba yang berdiri di bawah sinar bulan, memancarkan jejak aura kuno. Pada saat ini, aula ini menyala dengan baik. Beberapa hari ini adalah periode perayaan bagi klan Gu dan banyak tempat yang terang dan dihiasi. Itu dipenuhi dengan suasana yang menggembirakan.
Itu tampak sangat tenang di gunung yang jauh dari aula kuno yang megah ini. Tanpa kebisingan, tempat ini seperti kediaman seorang pertapa. Itu tenang dan sunyi. Sosok seputih salju berdiri di puncak gunung dengan cara yang elegan. Matanya yang cantik menatap aula yang terang tanpa membuat suara. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Apakah kamu tidak akan beristirahat? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Sosok berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan. Cahaya bulan tersebar di wajahnya yang elegan, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Ini adalah alam Gu, ya. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Sosok berpakaian putih itu menoleh dan menatap Sun Er, yang berjalan perlahan. Tekanan yang harus dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Klan Gu bergantung pada kekuatan garis keturunannya. Namun, itu juga menjadi sunyi karenanya. Pegunungan suci Gu ini adalah tanah suci di hati semua warga keturunan alam Gu. Setiap beberapa tahun, warga keturunan yang tak terhitung jumlahnya akan membawa keturunan mereka ke tempat ini dengan harapan akan ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat di antara mereka. Setiap kali, akan ada beberapa orang yang bersuka cita, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekecewaan yang tak ada habisnya. Selama tahun-tahun ini, saya telah melihat banyak orang yang tidak dapat menerima pukulan karena menemukan bahwa garis keturunan mereka telah terbuang. Mereka akhirnya bunuh diri di tempat. Mata Sun Er yang cantik jauh saat dia melihat aula yang terang. Suara lembutnya mengandung ketidakberdayaan yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Karena kuat, secara alami akan ada harga yang harus dibayar. Xiao Yi diam-diam mengangguk dan menjawab dengan lembut. Sun Er menghela nafas. Dia secara alami juga mengerti ini. Ini adalah harga yang harus dibayar klan Gu untuk kekuatannya yang besar. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun. Sun Er jelas tidak ingin terlalu terjerat dalam topik ini. Dia menoleh dan melihat wajah cantik lembut di sebelahnya saat dia berkata, "Apakah kamu mengacu pada Xiao Yan? Saya sudah terbiasa. Saya merasa cukup baik untuk dapat membantunya di sisinya." Xiao Yi tidak banyak bersembunyi di depan gadis ini, yang sadar akan hati batinnya. Dia tertawa dengan cara yang bebas dan mudah. Setelah itu, dia melirik Sun Er dan berkata, "Kamu seharusnya tidak melakukan apa yang kamu suka dan mengucapkan kata-kata acak. Saya suka perasaan saat ini dan tidak ingin mengubah apapun. Namun, dia akan terus tumpul jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Sun Er berbicara sambil tersenyum. Xiao Yi tidak berkomitmen. Dia melirik Sun Er sebelum tiba-tiba berkata, "Saya pikir Anda juga harus menyadari beberapa hal yang berhubungan dengannya, kan? Apa yang Anda maksud?" Sun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan bertanya. Xiao Yi ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Apakah kamu mengacu pada Medusa atau mungkin Cailin?" Sun Er mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap langit yang dipenuhi bintang. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. "Kamu memang menyadarinya. Mengapa Anda bertindak seolah-olah Anda tidak menyadari apapun di depannya?" Xiao Yi menghela nafas. Dengan kemampuan mengumpulkan informasi dari klan Gu dan status Sun Er saat ini di klan Gu, yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan cukup banyak orang akan memberikan hubungan antara Cailin dan Xiao Yan kepadanya. Jadi bagaimana jika ini masalahnya? Jangan bilang bahwa itu aku harus menjadi marah di depannya dan membuatnya membunuh Cailin. Sun Er meringkuk mulut kecilnya. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang dangkal dan memikat. Sepertinya dia ingin tersenyum tetapi akhirnya menghela nafas pelan. Dia bergumam, "Sebenarnya, saya sakit kepala karena masalah ini. Orang lain hanya berharap aku akan meninggalkannya dan bahkan akhirnya membencinya karena masalah ini. Namun, saya sadar bahwa ini tidak mungkin. Karena ini masalahnya, mengapa saya harus membuat diri saya tidak bahagia?" Sun Er melirik Xiao Yi ketika dia selesai berbicara. Dia berkata, "Saya menunggunya mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini. Pada saat itu, saya akan dapat bertindak kejam dan menghukumnya, memungkinkan dia untuk memahami bahwa seorang pria yang berubah-ubah dalam hal hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik." Xiao Yi melirik Sun Er. Ada sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Masalah ini seperti wanita yang marah, yang mengetahui bahwa suaminya diam-diam berselingkuh. "Baiklah,
Saya tidak ingin membicarakan masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara dewasa klanku. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Mudah-mudahan, kamu akan dapat terus menemaninya di masa depan. Jejak kemarahan di wajah Sun Er dengan cepat menghilang saat dia berbicara sambil tertawa. Bagaimana denganmu? Xiao Yi mengangkat alisnya yang sempit saat dia bertanya. Alis Sun Er yang halus dan panjang berkedut sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis Xiao Yi sedikit berkerut saat dia melihat punggung Sun Er. Namun, dia berhenti membuka mulutnya untuk bertanya. Tubuhnya berkedip saat dia mengikuti. Pegunungan Suci Gu telah menjadi hidup ketika sinar pertama cahaya pagi tersebar turun dari langit. Banyak sosok melesat menembus langit. Berbagai gong dan genderang yang dipenuhi kegembiraan bergema di seluruh pegunungan. Sebuah pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Xiao Yan, yang sudah berganti pakaian baru, dengan cepat berjalan keluar. Matanya menyapu area di depan kamarnya, hanya untuk melihat bahwa Sun Er sedang menunggunya di sini. Dia merasa sedikit malu. Xiao Yan gegeh, apakah kamu sudah cukup istirahat? Sun Er tersenyum saat dia melangkah maju. Tangannya dengan lembut menekan lipatan pada pakaian Xiao Yan. Tindakan lembutnya seperti istri yang patuh. Jika anggota lain dari klan Gu menyaksikan adegan ini, kemungkinan mata mereka akan berubah menjadi merah sepenuhnya. Selama tahun-tahun ini, Sun Er anggun dan halus, tampak seperti dewi di depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan betapa memilukan adegan dewi mereka membantu seorang pria mengatur pakaiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merasakan tangan hangat menyentuh bagian depan dadanya. Fluktuasi muncul di hatinya sebelum dia dengan cepat menarik emosinya. Matanya menatap ke kejauhan di banyak bangunan sebelum berkata, upacara orang dewasa akan segera dimulai, kan? Ayo pergi. Sun Er tersenyum. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan seekor binatang bertanduk tunggal yang tampak kuat seputih salju mengepakkan sayapnya yang seputih salju dan terbang keluar dari hutan. Setelah itu, berhenti di depan semua orang. Tubuh Sun Er yang indah melintas, dan dia muncul di punggung luas binatang bertanduk tunggal itu. Kelompok Xiao yang dengan cepat bergegas ke sana setelah melihat gerakannya. Setelah itu, Sun Er dengan lembut menepuk binatang bertanduk tunggal itu. Itu mengepakkan sayapnya di tengah teriakan yang jelas sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat bergegas menuju banyak aula di kejauhan. Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu sangat cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah tiba di tempat banyak bangunan berdiri. Mereka perlahan mendarat di tengah klaster bangunan di bawah bimbingan Sun Er. Dengan Sun Er menemani mereka, kelompok Xiao yang tidak diragukan lagi yang paling menarik perhatian. Oleh karena itu, banyak tatapan aneh dari sekitar mereka ditembak saat mereka melompat turun dari binatang bertanduk tunggal. Ayo pergi. Sun Er mengabaikan tatapan ini. Dia memanggil kelompok Xiao Yan sebelum memimpin saat mereka dengan cepat menuju ke tengah stadion besar yang tertutup aura kuno. Ada banyak prajurit dari tentara terendam hitam mengenakan baju besi hitam mereka di sekitar stadion kuno, mata tajam seperti elang mereka terus menyapu mereka. Mata tajam itu jelas berhenti saat melihat Xiao Yan. Namun, mereka tidak melakukan hal lain. Cukup banyak tokoh yang sudah duduk di sekitar stadion. Namun, langkah kaki Sun Er tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan menuju kursi di tengah alun-alun. Kelompok Xiao yang di belakangnya ragu-ragu sesaat sebelum mengikuti. Langkah kaki Sun Er yang lambat baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang saling berbenturan. Dua prajurit berbaju besi emas telah menggunakan tombak panjang mereka untuk memblokir kelompok Xiao Yan. Ekspresi Sun Er segera berubah ketika dia mendengar suara memekakkan telinga ini. Kemarahan perlahan muncul di dalam hatinya. Minggir. Kedua prajurit berbaju besi emas terkejut ketika mereka mendengar suara sedingin es terdengar di samping telinga mereka. Mereka sedikit ragu-ragu. Nona muda, tidak perlu mempersulit mereka. Daerah ini adalah tempat yang istimewa. Siapapun yang belum diundang secara khusus oleh klan tidak diizinkan masuk. Tolong mengerti. Tawa samar perlahan dipancarkan. Xiao Yan yang tenang menyapu matanya dan menemukan seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggungnya. Orang tua ini mirip dengan Gu Qian.
Dari prajurit lapis baja emas di wilayah ini, Xiao Yan sadar bahwa itu tempat ini kemungkinan adalah area khusus. Dia tidak terlalu tertarik dengan bidang seperti itu. Namun, Sun Er tidak berpikir seperti ini. Karena Xiao Yan datang ke klan Gu, tentu saja ada kebutuhan baginya untuk memberinya keramahan terbaik. Tempat ini sedikit menarik perhatian, dan Sun Er juga hadir. Oleh karena itu, banyak mata dari segera tertembak. Akhirnya, mereka berkumpul di Xiao Yan. Cukup banyak mata mereka yang mengandung main-main. Nona muda, kakak laki-laki benar. Meskipun Xiao Yan adalah teman baikmu, dia belum mencapai persyaratan. Karena itu, sebuah suara dari samping ditransmisikan. Itu adalah Elder Guqian yang telah menyerang Xiao Yan saat itu. Wajah Sun Er sedingin es. Matanya yang cantik samar-samar mengandung api emas di dalamnya. Obstruksi berulang oleh orang-orang tua ini tampaknya benar-benar membangkitkan kemarahan di dalam hatinya. Guqian, Gusu, apakah kalian berdua orang tua yang tidak tahu mal melakukannya dengan benar? Orang tua saya juga malas repot-repot tentang kalian berdua yang menindas seseorang. Namun, kalian berdua telah menggertak Akademi Jianan saya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang tua saya adalah seorang yang lembut? Sebelum Sun Er hendak meletus, kutukan marah meletus di langit. Xiao Yan agak akrab dengan suara ini, menyebabkan dia sedikit terkejut. Memarahi Tianqi. Dua Guqian terkejut saat Xiao Yan merasa tercengang. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat suara terkejut dipancarkan dari mulut mereka. Sebuah ruang di langit terdistorsi. Setelah itu, sosok tua muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat lengannya saat dia muncul. Dua pilar douqi megah yang berisi cahaya petir yang kuat secara eksplosif melesat ke arah dua Guqian di bawah. Anda. Guqian dan Gusu sangat marah ketika mereka melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengutuk keras, mereka buru-buru mundur sambil mengenakan ekspresi jelek. Dua cahaya petir besar melesat menembus langit seperti meteorit. Namun, sebelum mereka bisa menyerang tubuh duo itu, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini secara kebetulan menerima dua cahaya petir. Mengapa Anda? Xiao Yan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia tercengang ketika melihat wajah yang agak akrab itu karena dia telah menemukan bahwa itu lelaki tua yang telah campur tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir alam kosong. Orang yang selalu mengatakan, apakah ini benar? Sebuah seruan tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya. Anda kepala. Apakah Anda tahu bagaimana bersikap sopan? Panggil aku kepala sekolah. Elder dengan nama keluarga Mang mengusap jenggotnya dan mencaci saat mendengar seruan Xiao Yan. Kepala sekolah? Mata Xiao Yan sedikit bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Dia tercengang saat melihat tetua dengan nama keluarga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan? Omong kosong apa? Selain aku yang lama, yang dipanggil Mang Tianqi, siapa yang berani menyebut dirinya ini? Jenggot lelaki tua itu naik sedikit. Dia tersenyum saat mengamati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Baru kemudian dia tertawa, tidak buruk. Orang Suqian itu tidak berbohong padaku. Dia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia menatap lelaki tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam yang sangat misterius dari Akademi Jianan. Aku sebenarnya gagal mengenalimu saat kita bertemu terakhir. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya saya ingat bahwa itu Anda adalah Xiao Yan. Orang Suqian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Mang Tianqi menepuk dada Xiao Yan. Dia tampak sangat benar saat dia berkata, Anda dapat yakin. Karena kamu adalah murid Akademi Jianan dan murid yang memenuhi standar ketat aku yang lama akan melindungimu jika ada masalah yang terjadi di masa depan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah misterius. Sebaliknya, dia seperti bandit tua yang baru saja menerobos keluar dari sarang bandit. Terima kasih Tuan Tua Mang. Sun Er di sampingnya juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ini masalah kecil.
Mang Tianqi secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya berkeliaran di atas Sun Er dan Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum aneh, saya bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda seperti Anda. Anda benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klan Gu. Wajah Xiao Yan sedikit hijau saat mendengar kata-kata ini. Wajah Sun Er di sampingnya juga memerah cerah. Tuan Tua Mang, ini bukan klan Lei. Duo Guqian, yang telah dipaksa mundur oleh cahaya petir sebelumnya, melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian berbicara dengan suara yang dalam saat ini. Mang Tianqi melirik mereka berdua, tapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area ruang kosong saat dia berkata, Setan Tua Shan. Anda harus berhenti menyukai dua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi muda jelas menunjukkan bahwa Anda sedikit terlalu berpikiran sempit. Guqian, Gusu, mundur. Ruang kosong sedikit berfluktuasi, dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya ke Sun Er yang berwajah dingin sebelum melihat Mang Tianqi. Dia menghela nafas agak tak berdaya dan berkata, orang tua, karena Anda ingin melangkah maju, saya akan memberi Anda wajah kali ini. Pria tua berambut putih ini mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi tidak jauh. Dia tidak pernah sekalipun melirik Xiao Yan di seluruh pertukaran. Ci, masih bertingkah keren untukku yang lama. Mang Tianqi meringkuk bibirnya saat melihat punggung pria tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya mendarat di Xiao Yan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya hanya menepuk punggungnya. Dia berkata, anak kecil, kamu cukup berani. Anda jelas tahu bahwa itu seseorang di klan Gu akan menemukan kesalahan Anda, namun Anda berani datang ke sini. Namun, Anda dapat yakin. Suqian telah mengirimi saya beberapa pesan. Semua pesan telah memintaku untuk menjagamu dengan baik jika aku bertemu denganmu. Orang-orang tua dari klan Gu masih akan memberiku wajah di sini. Namun, Anda harus memahami bahwa itu Anda harus bergantung pada diri sendiri jika Anda ingin benar-benar membuat orang-orang tua itu melihat Anda dalam cahaya yang berbeda. Terima kasih atas pengingat Anda, kepala sekolah. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan dengan tulus menjawab. Dia bisa mendengar nada khawatir dalam kata-kata Mang Tianqi. Ayo pergi. Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiao Yan ragu sejenak sebelum memimpin kelompok Xiao Yi, yang juga memasang ekspresi jelek. Akhirnya, mereka duduk di kursi di samping Mang Tianqi. Orang tua dari sebelumnya bernama Gu Shan. Dia adalah salah satu sesepuh yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar, dan dia memiliki pengaruh di dalam klan Gu. Selain itu, dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita. Sun Er dengan lembut menjelaskan setelah mereka duduk. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gu Shan. Kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Douzun. Jumlah ahli dalam klan Gu ini memang telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Sementara Xiao Yan dengan lembut mengobrol dengan Sun Er, matanya menyapu area khusus ini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klan Gu. Namun, Xiao Yan melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huo Xuan. Huo Xuan mengobrol dengannya di atas kapal. Ketika Xiao Yan melihat mereka, Huo Xuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Xiao Yan membalas senyuman ke Huo Xuan. Setelah itu, dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkerumun di sana. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda klan Gu. Xiao Yan melihat Gu Shen, Lin Xiu, Ling Quan, dan beberapa komandan tentara terendam hitam di sana. Pada saat ini, mata beberapa dari mereka menatapnya dengan sombong. Ekspresi seperti itu di mata mereka menyebabkan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia baru saja menarik matanya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut di depan. Sosok dengan aura pembunuh yang tajam duduk di tempat itu. Orang ini memiliki rambut hitam dan putih. Aura di sekujur tubuhnya sedingin es misterius berusia 10.000 tahun. Seseorang merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya ketika seseorang menatapnya. Mata Xiao Yan serius saat dia mempelajari punggung seperti patung ini.
Dia bisa merasakan gelombang keinginan membunuh yang familiar perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Selain itu, target dari niat membunuh ini adalah dia. Jenderal Iblis, Guyao. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang dia rasakan kemarin. Jelas, ini seharusnya Jenderal Iblis itu, yang Sun Er katakan adalah ancaman besar baginya. Sebagai target dari gelombang niat membunuh ini, jelas bahwa itu setiap tindakan Xiao Yan telah diserap oleh Guyao sejak Xiao Yan tiba. Tindakan Xiao Yan menatap Guyao mungkin dirasakan olehnya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat. Sebuah hikmat melintas di mata Xiao Yan. Lawan yang paling merepotkan dari generasi Xiao Yan yang sama kemungkinan adalah apa yang disebut Jenderal Iblis ini. Xiao Yan gegeh, hati-hati padanya. Sun Er juga merasakan saat Xiao Yan menatap punggung sedingin es itu. Dia mengepalkan tangannya. Rasa dingin melintas di matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Selain itu, makam surgawi akan dibuka segera setelah upacara dewasa selesai. Anda dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasi Anda. Namun, beberapa sesepuh akan menghalangi Anda. Sun Er mengerutkan kening saat dia berbicara. Kamu bisa santai. Saya akan membantu berbicara untuk anak kecil ini ketika saatnya tiba. Kemungkinan orang-orang tua dari klan Anda tidak akan membuat hal-hal terlalu sulit baginya karena wajah lama saya. Mang Tianqi di depan meregangkan pinggangnya yang malas saat dia berbicara. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Mang. Sun Er langsung tertawa ketika mendengar kata-katanya. Maukah kamu dengan sengaja berbicara untuk didengar oleh orang tua itu? Gadis kecil, kamu mencoba menarik beberapa skema di depanku yang lama. Mang Tianqi memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er tersenyum tetapi tidak membantah klaim itu. Akan sedikit terlalu boros jika seseorang tidak menggunakan chip tawar-menawar yang bagus. Namun, Xiao Yan harus berhasil lulus ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Mang Tianqi menoleh untuk melirik Xiao Yan. Setelah itu, dagunya terangkat ke belakang sedingin es di depan. Dia dengan lembut berkata, selama Anda mampu bertahan 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua. Masalah memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah. 100 pertukaran? Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tinju di bawah lengan bajunya terkepal lembut. Ini bukan hasil yang dia butuhkan. Suara gong kuno tiba-tiba terdengar di sekitar stadion ini saat Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Suara gong menyebar dengan cara yang kuat. Itu tersebar di pegunungan yang luas ini. Waktu habis. Biarkan upacara dimulai. Setelah suara gong muncul, suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar tiba-tiba dipancarkan dari ruang kosong. Suara itu mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak orang di stadion dengan lembut menghirup udara dingin. Dou Sheng asli. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Dou Sheng yang asli.